Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku para petani. Kembali lagi di channel Bawang Merah Nganjuk bersama saya Heri. Ya, hari ini tanggal 1 Maret 2023, awal bulan Maret. Kita akan seperti biasa update harga bawang merah yang ada di Nganjuk dan kota-kota besar yang ada di seluruh Indonesia, serta update tentang pasokan bibit bawang merah yang ada di Nganjuk. Simak sampai habis, simak sampai selesai, karena harga ini akan anget terus ya. Hampir tiap hari nanti pasti akan ada kenaikan meskipun 500 atau 1000. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis ya bos ya. Gratis tis atau langganan ya. Di bawah itu loh, subscribe atau langganan, tombol merah, dan tekan tombol loncengnya agar nanti ada notifikasi kalau ada video baru yang muncul. Serta tulis komentar ya, biar teman-teman yang ada di seluruh Indonesia bisa mengetahui harga-harga yang belum bisa saya sebutkan di video ini. Oke teman-teman, mari kita mulai. Untuk yang pertama, seperti biasa kita akan update dulu tentang bibit bawang merah yang ada di Nganjuk. Untuk yang Labuan 1 umurnya 1,5 bulan, harganya 35 sampai 36.000. Itu barang ready ya, banyak sekali ya, karena kan memang Labuan 1 memang untuk tanam bulan 4 akhir, bulan 5, bulan 6 itu barangnya sangat banyak, lumayan sangat banyak lah. Lalu untuk Labuan 2 itu umurnya 2 minggu ya, 2 minggu. Itu karena kan memang selisihnya kan 1,5 bulan sama Labuan 1, itu bisa dikatakan sudah Labuan 2. Itu harganya 27 sampai 30 tergantung barangnya ya, tergantung sama negoni dengan pemilik barangnya, karena kan memang besar kecilnya barang dan kesehatan barang itu kan sangat menentukan harga. Kalau barangnya bagus ya bisa dihargai mahal, kalau barangnya standar ya bisa dihargai lebih murah, seperti itu. Baik Bauji maupun Thailand ya harganya hampir sama, 27 sampai 30.000. Lalu yang Bauji umur 2,5 bulan harganya 45 sampai 47.000. Itu Bauji kan umur segitu kan memang sudah siap tanam ya. 2,5 bulan itu umurnya memang pendek, umur penyimpanan itu memang tidak sama kayak Thailand yang membutuhkan umur 3,5 sampai 4 bulan. Kalau Bauji 2,5 bulan sudah siap tanam. Harganya 45 sampai 47.000. Lalu apitan itu yang sudah ready siap tanam. Itu harganya 52 sampai 53. Tergantung barangnya juga, tergantung panenan dari mana. Nah, karena kan Nganjuk paling barat biasanya harga lebih mahal karena kan panenannya lebih awal, sehingga umur penyimpanan lebih lama. Nganjuk barat itu seperti mana itu, Gae Ngudian, Tuk Dadap, Plosorjo, Wakung, Nganginan, Banaran Kulon, Banaran Wetan, Sidokare dan sekitarnya itu termasuk Nganjuk barat. Tapi yang paling barat itu Gae Ngudian, itu biasanya umur penyimpanan lebih lama dan harganya bisa berbeda-beda. Ranknya yaitu antara 52 sampai 53. Dan harus dilihat ya, karena kan memang harganya mahal, saman harus bisa membedakan ini apitan atau labuan. Dan dipastikan harus dilihat satu persatu ya, dari saf-safnya itu harus dilihat, harus itu apa apitan semua apa bukan. Saman harus teliti. Kalau tidak bisa datang sendiri ya harus membeli dengan orang yang terpercaya, seperti itu. Lalu yang Raya 53 sampai 55 itu limited ya barangnya, bahkan hampir sudah hampir habis lah, karena kan memang umurnya lebih dari 5 bulan ya. Barangnya biasanya ada di Nganjuk bagian timur,
seperti Sukomoro dan sekitarnya. Kalau raya kan memang benihnya besar-besar, sekelas sayur ya, sekelas sayur besar-besar segini-segini itu kalau raya. Kalau Apitan agak kecil, barangnya tanggung. Labuan juga tanggung. Labuan 1, Labuan 2 itu barangnya tanggung. Untuk bibit Brebes umur 3 bulan 42 sampai 45. Cuman saya literasinya agak kurang ya, karena kan memang bukan bidang saya kalau bibit dari Brebes. Barangkali teman-teman yang di Brebes bisa kasih penjelasan di kolom komentar bibitnya apa aja, karena kan memang pengetahuan saya kurang kalau bibit Brebes itu. Yang saya tahu kan hampir mirip dengan Bauji ya, lonjong-lonjong, biji panjang atau Jokowi katanya, seperti itu namanya bibit itu. Itu saja mungkin harga bibit dari saya. Lalu kita beranjak ke topik yang kedua, yaitu tentang harga bawang merah yang ada di Nganjuk dan kota-kota besar yang ada di seluruh Indonesia. Tanggal 1 Maret 2023 hari Rabu. Untuk kita mulai yang di Pasar Kramat Jati dulu, pasar induk ya. Harganya 26.000 hari ini. Naik lagi ya. Hampir tiap hari naik. Makanya itu hangat memang harganya. Biasanya ini para petani ya seneng. Ya ada senengnya, ada sedihnya, karena kemarin pas panen kenapa kok harganya malah turun, pas sekarang barangnya jarang-jarang kok malah ada kenaikan. Ada senangnya, ada sedihnya juga buat para petani. Ya bersyukur bagi yang masih mempunyai bawang merah atau yang belum panen, semoga harganya akan naik terus. Lalu untuk yang tanggung di pasar induk Kramat Jati 21 sampai 22.000. Untuk pasar induk Cibinong 24.000. Memang ada kenaikan semua ya, dari pasar-pasar itu ada kenaikan. Lalu untuk Nganjuk sendiri harganya sangat drastis ya naiknya, karena memang untuk hari ini tuh barang memang sangat langka ya, pasokan itu sedikit, dan tadi pagi pun sudah hampir laku semua barangnya. Jadi siang tadi sudah kayak lapangan bola lah, pasarnya itu sudah habis, nggak ada barang sama sekali. Ya ada dikit-dikit, dan itu pun sudah laku, tinggal ngambil saja para pembelinya. Untuk yang besar ini sudah menyentuh 27.000 ya. Lalu yang tanggungnya 23 sampai 25. Yang kemarin-kemarin kan masih belasan, sekarang sudah 23 sampai 25 ukuran tanggung. Bahkan eceran yang digelar itu loh, yang di emper-emper itu mintanya 29 sampai 30.000. Karena memang nggak ada pasokan ya. Kalau di Nganjuk itu nggak ada pasokan ya, harganya pasti akan terus naik seperti itu. Lalu untuk bali karet itu harganya 16.000. Barangnya besar-besar, ini biasanya dari Malang ya. Bawang India 10.000, murah banget, dan barangnya besar-besar ya. Cuman rasanya saya belum tahu. Lalu untuk Lampung itu tanggung besarnya 22 sampai 24, supernya 25.000. Entrekang ini masih stabil ya harganya. Untuk yang tengah atas itu harganya 15 sampai 17.000. Tengah atas itu kalau di sini sudah bisa dikatakan super ya. Memang di sana itu besar-besar dan barangnya bagus-bagus ya. Untuk yang supernya sendiri itu 18 sampai 20.000. Kalau di sini ya sudah bisa dikatakan super cross lah, super cross. Karena memang rata itu, supernya itu rata di sana. Heran saya juga. Apa memang daerahnya yang subur, apa memang di sana kan daerah pegunungan, biasanya kan daerah pegunungan ditanami bawang merah, terutama yang jenisnya Thailand ya, itu hasilnya itu sangat bagus
Sama seperti Bojonegoro juga seperti itu. Bojonegoro, terus terutama Nrekang Sulawesi ini ya, wah bawangnya bagus-bagus. Padahal ngambilnya bibit itu dari Nganjuk loh. Di Nganjuk sendiri untuk Thailand tuh untuk nunggu supernya itu harus bulan 8. Bulan 8 pas ketika kemarau itu, kemarau serentak itu baru bisa dikatakan super di Nganjuk itu. Kalau untuk musim-musim seperti ini ya tanggung dan campur seperti itu hasilnya. Tapi di daerah lain dengan menggunakan bibit Thailand Nganjuk yang asalnya dari Nganjuk itu hasilnya bisa sangat berbeda. Seperti itu. Lalu Bima sendiri 25.000 ya di sini ya di Nganjuk. Itu sudah bersih ya, daunnya sudah dipotong. Lalu bawang Padang 15.000 ukuran kecil, 20.000 ukuran sedang, 22.000 ukuran jumbo. Lalu kita beranjak ke Jawa Timur lagi. Untuk Madura 20 sampai 22.000 ukuran tanggung besar. Sedangkan yang supernya 23 sampai 25.000. Memang sudah hampir habis ya untuk Madura ya. Akhirnya dengan habisnya panenan yang ada di Madura, harga sedikit merangkak naik. Bisa juga karena memang mendekati Idul Fitri ya. Mendekati bulan puasa. Idul Fitri masih lama. Mendekati bulan puasa, biasanya harga memang merangkak naik. Banyak faktor lah, itu salah satu faktor pemicu kenaikan ya. Jadi kekosongan barang, pasokan yang berkurang, dan banyak daerah yang sudah panen sudah hampir habis, dan daerah yang lain masih belum begitu banyak yang panen, sehingga kan pasokan akan berkurang. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga. Begitupun sebaliknya, penurunan biasanya faktornya ya seperti itu. Banyak pasokan dan banyak yang panen. Lalu untuk besarnya 23 sampai 25.000 itu Madura. Mojokerto untuk tanggung besarnya 25 sampai 27.000, sedangkan supernya itu nggak ada supernya. Itu rata-rata tanggung besar ya. 25 sampai 27. Jadi ada kenaikan. Untuk Bojonegoro kita kan masih belum begitu banyak info ya kalau di Bojonegoro ini. Cuman harganya ini yang super masih 21 22. Mungkin teman-teman di Bojonegoro bisa update harganya agar teman-teman yang lain bisa tahu ya. Untuk Probolinggo sendiri masih 22.000 ya untuk ukuran super. Jadi memang untuk Jawa Timur ya dapat disimpulkan bahwa di Nganjuk sendiri dan Surabaya belum ya, Surabaya 22 sampai 23.000 tanggung, sedangkan supernya 26.000. Jadi memang ada kenaikan ya di beberapa kota besar, terutama di Nganjuk ya, karena memang pasokan bawangnya tidak ada tapi sedikit, akhirnya ada lonjakan harga. Untuk Mojokerto dan Madura ada kenaikan juga, sedangkan Bojonegoro, Probolinggo, Madiun, Ponorogo harganya masih simpang siur. Jadi memang untuk Madiun dan Ponorogo belum saya sebutkan karena memang harganya memang masih simpang siur. Lalu kita beranjak ke Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah Brebes 23 sampai 25.000 ukuran besar, lalu tanggungnya 18 sampai 19.000. Untuk askipan atau daunan atau ombyoan itu 23 sampai 26.000. Ombyoannya ini bagus-bagus ya di sana, itu bersih-bersih dan warnanya itu hampir merata, merah semua. Itu biasanya strateginya para petani untuk agar agar bawang merahnya bisa tahan, akhirnya nggak dipotong, diaskip. Siapa tahu nanti di kemudian hari ada kenaikan harga, biasanya dijual sayur. Bisa juga untuk calon bibit ya, karena memang
misalkan harganya stabil murah, terus ya masih disimpan untuk calon bibit di kemudian hari. Strateginya seperti itu, karena kan memang di daerah Brebes kan untuk bibitnya kan tidak dikasih kapur ya, atau apa itu, obat. Beda dengan yang di Nganjuk. Kalau di Nganjuk kan untuk bibit memang sudah diobati, dikasih kapur seperti itu. Ya, enaknya gitu kan kalau di Brebes itu, kalau sudah diaskip, disimpan di atas gitu, sewaktu-waktu ada kenaikan langsung dipotong-potong dibuat sayur. Enak itu. Strateginya seperti itu. Lalu untuk gerobokan 23.000 ukuran tanggung besar, pati 22 sampai 23.000 tanggung besar, besarnya 25.000, sedangkan super 27.000. Demak tanggungnya 21, besarnya 23. Jogja 25.000 untuk ukuran besar. Sragen 24.000 ukuran besar. Ini dapat disimpulkan untuk Jawa Tengah ada kenaikan ya, ada kenaikan di Brebes, di Pati, Grobogan. Karena memang Jogja juga ya, Jogja juga ada kenaikan. Jadi memang hampir serentak ya, ada kenaikan karena memang pasokan yang berkurang atau gimana, atau memang mendekati mendekati Ramadan, sorry. Jadi memang hampir serentak di seluruh Pulau Jawa ada kenaikan harga. Ya semoga kedepannya akan naik terus ya, naik atau stabil lah, biar kalau stabil kan para petani dan para pedagang juga enak. Kalau pedagangnya menebas, pengen tutulan di lahan itu gampang karena kan harganya bisa enak dipantau gitu loh. Kalau harga mendadak turun kan ya pedagang juga kasihan ya. Kasihannya kan misalkan sudah kasih DP ke petani, tiba-tiba harga anjlok. Ya kan kasihan juga, sudah hampir jadi, akhirnya ya ditinggal juga sama pedagang. Sama juga dengan petani. Sudah membayangkan dapat uang yang banyak karena harganya mahal, tiba-tiba harga anjlok, ya kerugiannya ya bertambah gitu loh. Keuntungannya berkurang, bukan kerugiannya bertambah. Keuntungannya yang berkurang karena kan yang harganya hampir 30.000 tiba-tiba merosot di belasan ribu. Kalau rugi enggak sih? Yes. Karena kan memang belum sampai 10.000, saya jamin nggak rugi lah, nggak rugi. Bisa dikatakan nggak rugi. Kalau keuntungan berkurang, iya seperti itu. Mungkin monggo silakan diorat-orat unek-uneknya di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi. Bagi kota-kota yang belum saya sebutkan bisa ditulis ya di kolom komentar agar teman-teman bisa tahu di harga di masing-masing daerah. Itu saja dari saya. Saya Heri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.